Saya tetap masih berpendapat bahwa pemerintah harus juga memikirkan atau melihat opsi lain dalam penyelenggaraan program MBG. Ini kita harus dukung penuh, yes. Kita dukung cita-cita Presiden mengentaskan gizi buruk, yes. Tapi opsi lain juga harus menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan. Saya berkali-kali di berbagai tempat tetap mengedepankan atau mengusulkan kita mengembalikan program penyediaan MBG ini ke sekolah, Pak. Pak, sekarang ini rata-rata dapur menyiapkan makanan dari jam 11 malam, Pak. Dimasak mungkin jam 3, jam 4 pagi. Didistribusi jam 7 pagi. Dimakan mungkin jam 11, jam 12 siang. Jeda waktunya panjang, Pak. 7 jam, 8 jam. Sehingga risiko kontaminasi pasti ada, Pak. Bukan cuma kontaminasi bakteri. Kalau yang kita dapatkan di berbagai laporan di media, ini kan terbukti nih, sampel yang diambil ada bakteri nih, streptop, apalah saya nggak ngerti lah. Tapi rasanya juga pasti berubah, Pak. Dari dimasak subuh, disajikan siang pasti berubah. Tapi kalau kita kembalikan ke sekolah, orang tua murid terlibat, ada gotong royong di sana, dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, maka makanan dipastikan akan lebih fresh, lebih enak, dan juga karena orang tua terlibat, orang tua pasti mau anaknya makan makanan yang terbaik, Pak. Bahkan saya punya keyakinan kok, kalau dibuat sistem seperti ini, orang tua murid nggak keberatan untuk ikut urunan, memastikan anak-anaknya makan makanan yang lebih baik di sekolah. Safety gimana? Kesehatannya bagaimana? Tadi saya sepakat tuh sama Pak Heru dan beberapa teman-teman lain, kerjasama dong sama pemerintah daerah. Sekarang setiap kecamatan rata-rata udah punya puskesmas, Pak. Tinggal puskesmasnya aja melakukan inspeksi secara berkala ke dapur-dapur sekolah. Dan sekolahnya pun bebannya nggak berat, Pak. Satu sekolah berapa sih muridnya? 200, 300. Ya, menyediakan makanan untuk 200-300 orang tidak serumit menyediakan makanan untuk 3.000 sampai 4.000 orang. Saya tidak mengatakan yang sekarang dijalankan sepenuhnya buruk, tidak. Saya temukan kok, saya apresiasi nih. Saya temukan beberapa dapur memang baik. Ya, saya kenal beberapa orang yang punya dapur menyediakan makanan dan dijalankan secara profesional. Tetapi ternyata tidak semua menjalankan SOP sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali program ini sehingga cita-cita Presiden bisa tercapai. Karena cita-cita Bapak Presiden, cita-cita mulia ini bukan hanya cita-cita Pak Prabowo, tetapi saya yakin ini merupakan cita-cita kita semua sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih.